kelas 7. Pagi ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Materi kita kali ini adalah tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Bagian yang A, itu yang kita bahas dulu, komponen dalam ekosistem. Oke, sekarang arti ekosistem itu adalah interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Nah, dalam ekosistem itu ada nanti kita pelajari istilah habitat. Itu tempat tinggal yang cocok atau yang sesuai bagi makhluk hidup. Dan ada lagi istilah ekologi. Itu adalah hubungan timbal balik antara organisme atau makhluk hidup itu dengan lingkungannya. Oke. Nah, anaknya Miss, untuk itu kita akan lihat bahwa komponen dalam suatu ekosistem itu ada dua. Satu yang disebut dengan komponen abiotik, atau itu lingkungan benda-benda mati di dalamnya. Nah, yang kedua nanti adalah komponen biotik, itu adalah komponen makhluk hidup. Nah, sekarang kita lihat yang termasuk komponen abiotik pada lingkungan abiotik tadi, satu air, kemudian ada tanah, ada udara, ada cahaya matahari. Nah, ini semua memberi pengaruh di dalam ekosistem tersebut. Yang berikutnya, lingkungan biotiknya itu nanti yang mencakup ke sana adalah ada istilah produsen, ada istilah konsumen, dan ada lagi nanti pengurai. Oke, sampai di sini dulu anak Miss sudah bisa pahami. Pada komponen biotik itu atau lingkungan makhluk hidup itu ada tadi kata produsen. Produsen itu adalah dikatakan sebagai penghasil. Nah, artinya penghasil adalah dia dapat mengolah atau membentuk makanan sendiri. Nah, apa yang berperan di sana sebagai produsen itu adalah tumbuhan hijau atau yang mempunyai klorofil. Nah, melalui apa dia bisa mengolah makanan sendiri? Yaitu melalui proses fotosintesis. Oke, sekarang anak Miss ingat ya, untuk terlaksananya fotosintesis itu ada bahan untuk fotosintesis. Satu, harus ada karbon dioksida atau CO2. Dua, harus ada air atau H2O. Nah, harus ada klorofil dan harus ada cahaya matahari. Oke. Nah, sekarang setelah ada bahan itu, maka terjadilah fotosintesis itu. Ada reaksi fotosintesis. Apa itu reaksi fotosintesis? Yaitu karbon dioksida atau CO2 ditambah dengan adanya air dengan bantuan cahaya matahari dan persediaan klorofil, maka terjadi fotosintesis dan menghasilkan dua macam zat. Yang pertama, zat itu adalah amilum atau zat tepung dengan rumus C6H12O6 dan ditambah dengan oksigen dengan rumus O2. Nah, organisme yang seperti tumbuhan mampu mengolah makanan sendiri itu dijuluki dengan istilah organisme autotrof. Sedangkan organisme yang tidak dapat mengolah makanan sendiri dijuluki dengan istilah organisme heterotrof. Nah, oke, sekarang kita lanjut komponen biotik yang kedua. Kalau tadi adalah produsen, sekarang konsumen. Arti konsumen itu ya anak Miss, itu pemakai atau yang dikenal dengan yang membutuhkan atau memerlukan. Konsumen itu yang memerlukan itu di sana ada manusia dan hewan. Nah, ada nanti di sana dikatakan konsumen primer atau konsumen pertama yang memakan tumbuhan itu. Nah, sesuai jenis makanannya, maka hewan itu yang berperan sebagai konsumen dibedakan atas 3 lagi. Satu adalah
herbivora, itu hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah karnivora, itu hewan pemakan hewan lain atau pemakan daging. Dan yang ketiga adalah omnivora, itu adalah hewan yang memakan tumbuhan dan juga memakan hewan lain, atau disebut pemakan segalanya. Nah, kalau dia herbivora, contohnya itu adalah kambing. Nah, sedangkan karnivora itu jenis hewan harimau, macan. Nah, kalau pemakan segalanya atau omnivora itu contohnya kera. Setelah selesai bagian daripada konsumen, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu komponen biotik yang disebut dekomposer. Dekomposer artinya sama dengan pengurai. Jadi tugasnya adalah menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati, lalu mengembalikan unsurnya ke dalam tanah sehingga tanah bisa menjadi subur. Yang termasuk bagian kepada dekomposer atau pengurai itu adalah bakteri dengan zat. Untuk lebih jelas, lihat gambar di samping ini. Oke, Namis. Nah, inilah yang bisa kita jelaskan hari ini. Kemudian Miss akan kasih kalian tugas. Tugas yang pertama adalah mencatat materi yang kita jelaskan hari ini. Ambillah mana yang terpenting kamu catat, lalu hasil catatan kamu itu harus kamu kirim ke WA Miss. Lalu yang bagian tugas kedua adalah Anda mengerjakan soal. Yang pertama, soalnya adalah tuliskan perbedaan organisme autotrof dengan organisme heterotrof. Kemudian yang nomor 2, tuliskan bahan untuk berfotosintesis bagi tumbuhan hijau. Oke, sudah jelas? Selamat belajar ya, Nak Miss. Bye-bye.